kabar? Kita ketemu di acara Kata Wiwi. Dan untuk episode kali ini saya sudah siapkan satu pertanyaan dari, seperti biasa, masih di Quora. Dan ada satu pertanyaan yang menarik untuk dibahas malam ini, yaitu bagaimana cara mencari judul yang menarik untuk dipakai sebagai judul novel. Judul memang merupakan salah satu urusan yang rumit di dalam kepenulisan novel, dan oleh karena itu maka urusan ini harus dipikirkan dengan secermat mungkin. Saya saja yang sudah menulis beberapa novel itu kadang-kadang juga masih bingung sesekali terkait dengan urusan judul. Maka dari itu memang perlu trik-trik tersendiri untuk membuat sebuah judul yang menarik. Saya bisa paparkan beberapa cara praktis di sini untuk dengan cepat atau dengan mudah bisa mencari judul. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 cara untuk membuat judul. Kita akan selidiki satu demi satu. Terdengar suara tawa dari luar. Cara pertama, dan ini yang paling mudah, yaitu dengan menggunakan latar tempat sebagai judul. Lokasi atau latar tempat bisa apa aja? Bisa nama kafe, nama resto, nama kota, atau nama kampung. Lalu lokasi itu, tempat itu dijadikan dasar atau tema di dalam cerita. Saya pernah membaca satu judul novel karya sastrawan terkemuka Indonesia, N. Hadini. Salah satu judul novelnya yang merupakan kisah memoir itu berjudul Sekayu. Coba dicari di Google, ada itu novel N. Hadini yang judulnya Sekayu. Novel itu berkisah tentang masa kecil N. Hadini di Sekayu. Sekayu adalah nama kampung di Semarang, di Jalan Pemuda. Nah, N. Hadini waktu kecil tinggal di situ. Maka kemudian tempat itu dijadikan tema sentral cerita dan sekaligus judul novel tersebut. Kemudian penulis Lupus, Hilman, dalam salah satu karyanya selain Lupus pernah membuat novel berjudul Cafe Blue. Cerita di situ terfokus pada kejadian-kejadian di kafe tersebut, Cafe Blue, dan itu dijadikan judul oleh Hilman. Jadi kalau kita ingin membuat novel dengan judul yang ketemu secepat mungkin, nah kita bisa pakai itu nama lokasi sebagai judul. Kita bisa gunakan lokasi nyata, mall, kafe, resto nyata, kota nyata, atau kota fiktif. Dulu pada tahun 80-an ada serial opera sabun judulnya Dallas. Tentu saja berkisah di kota Dallas di negara bagian Texas di Amerika. Nah, kita bisa nyontoh itu. Bandung, Jogja, Madiun, Jeminahan, dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk judul menggunakan lokasi. Kemudian cara kedua agak unik, yaitu menggabungkan nama tokoh utama menjadi satu kata. Di Storyal sekarang sedang ada novel yang ditulis oleh teman saya, Mbak Retni SB, itu judulnya Tutajiru. Tutajiru adalah gabungan nama dari dua tokoh utamanya, yaitu Tuta dan
Jiro. Tuta itu yang cowok, Jiro itu yang cewek, atau Jiro itu yang cowok, Tuta yang cewek. Saya agak lupa. Tapi intinya nama tokoh dua digabungkan menjadi satu. Harry Hermione, nah, misalnya kalau kisah di Harry Potter dijadikan kisah cinta dan dua tokoh utamanya bercintaan, Rupert Hermione atau Harry Rupert, gak mungkin. Jadi nama tokoh dijadikan satu. Cara ketiga saya akan ungkap setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi biar kayak acara TV, ada pesan-pesan. Jangan pindah channel. Kembali di Kata Wiwi, masih membahas tentang tips mencari judul yang menarik untuk novel. Tadi kita sudah membahas dua cara, dan sekarang sampai kepada cara yang ketiga, yaitu dengan menggabungkan. Ini soal menggabung lagi. Kalau tadi nama tokoh, sekarang dua kata yang kemudian digabungkan menjadi satu kata yang orisinil buatan kita. Ini kalau di Inggris namanya made up words, atau kata yang dibikin-bikin. Dua kata digabungkan jadi satu sehingga kemudian menjadi satu kata baru. Contoh, pada tahun 2004, pada awal masa perkembangan novel yang adult di Indonesia, teen lit, metropolitan jenisnya, itu ada satu novel berjudul Cinta Puccino, karya Ica Rahmanti. Cinta Puccino jelas adalah merupakan penggabungan dari dua kata, cinta dan cappuccino. Urusan di situ, urusan percintaan di situ terkait dengan cappuccino, dengan dunia kopi. Menjadi Cinta Puccino, dan novel itu kita tahu sangat booming sehingga kemudian filmkan. Contoh lagi adalah Boylicious, karya teman saya Christian Simamora. Kalau Ica Rahmanti saya belum kenal, kalau Christian Simamora saya kenal, dan satu kali pernah ada di event bareng di Semarang. Dia membuat satu novel berjudul Boylicious. Ini jelas made up words lagi dari boy dan delicious, cowok-cowok yang ganteng, makanya kemudian dijuluki Boylicious. Dari kata boy dan delicious itu jadikan satu sehingga menjadi satu kata yang baru. Itu bisa dicontoh, jadi cari satu kata, kemudian satu kata lagi, dan itu digabungkan kemudian menjadi satu kata yang unik, yang menarik untuk dijadikan judul. Cara keempat itu lebih mudah lagi, yaitu menggunakan nama atau nickname tokoh utama sebagai judul. Teman-teman pasti ada yang pernah nonton film The Bourne Identity. Itu diangkat dari novel berjudul sama karya Robert Ludlum.
Jason Bourne adalah tokoh utama di situ. Kalau di film dimainkan Matt Damon. Nah, Bourne ini kemudian dijadikan judul untuk novel itu, meskipun judulnya tidak sepenuhnya menggunakan nama dia, tapi digabungkan dengan kata lain meskipun namanya masih disebut. Kalau contoh nickname yang kemudian sepenuhnya menjadi judul novel, saya pernah membaca novel karya Frederick Forsyth yang berjudul Sang Kobra, atau judul aslinya The Cobra. Novelnya tebal 500 halaman lebih, berkisah tentang pemberantasan kartel kokain di Kolombia. Cobra adalah nama tokoh utama di situ yang kemudian dijadikan judul. Novel klasik kita tahu ada novel judulnya Don Quixote, tulisannya Don Quixote karya Miguel de Cervantes, tapi kita biasa baca Don Quixote. Don Quixote, Don Quixote itu Don Quixote. Don Quixote adalah nama atau nickname tokoh utama di novel tersebut. Masih ada 2 cara lagi untuk membuat judul novel yang menarik, tapi tentu saja kita akan persilahkan pesan-pesan berikut ini untuk lewat dulu, dan nanti kita akan kembali setelah pesan. Jadi jangan kemana-mana. Kembali di kata WW, dan kita melanjutkan diskusi kita tadi tentang cara mencari judul yang bagus untuk novel. Cara ke berapa ini? Cara kelima ini agak ribet karena kita menemukan atau mencari inspirasi dari karya seni lain, bisa berupa kutipan kata-kata di dalamnya atau sebagian judul yang kemudian dimainkan dengan kata yang lainnya. Contoh dari kasus ini adalah novel laris John Green yang berjudul The Fault in Our Stars. Itu sudah difilmkan dengan bintang Shailene Woodley dan saya lupa nama pemeran cowoknya, Egerton something. Saya jarang ketemu dia kalau pas nonton film. The Fault in Our Stars berkisah tentang 2 orang cowok cewek yang sama-sama kena kanker dan kemudian mereka pacaran. Judulnya sangat unik, The Fault in Our Stars. Apa itu? Tak lain adalah nukilan dari salah satu dialog di naskah drama berjudul Julius Caesar karya William Shakespeare.
ini ternyata ada di Act 1 Scene 2. Itu muncul ketika salah satu tokohnya yaitu Cassius berkata pada Brutus, "The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings." Jadi si Cassius bilang pada Brutus bahwa yang salah bukan bintang-bintang, tapi kitanya sendiri, karena kita orang bawahan sehingga nasibnya malang. Nah, John Green memakai ini untuk merujuk pada nasib Hazel dan Augustus yang di cerita itu juga hanya orang bawahan, manusia biasa yang gak berdaya melawan kanker. Nah, kalau kita bisa sering membaca karya-karya sastra, drama, novel-novel klasik, mungkin kita akan ketemu kata-kata khusus atau frase khusus yang kemudian bisa kita jadikan judul. Itu agak sulit, mulai sulit, karena yang ke-6 ini, yang terakhir, itu lebih sulit lagi, yaitu judulnya merupakan kata-kata yang datang sendiri kepada kita pada saat kita belum mulai menulis. Kadang-kadang kita akan menemukan kata-kata atau kalimat atau frase yang begitu menohok sehingga itu patut dijadikan judul. Teman saya, sastrawan Budi Mariono di Semarang, itu pernah suatu kali mendapatkan kalimat bagus, yaitu "Kau tikam aku tepat di jantung." Itu kemudian dijadikan judul. Ini layak menjadi judul ini. Novel saya dari tahun 2015 yang berkisah tentang dua cewek grup DJ dan penyanyi. Itu judulnya ketemu dulu, yaitu Kinanti featuring Aranza. Dan baru kemudian saya menuliskan kisah untuk judul itu. Nah, ini memang sulit karena tidak bisa kita rencanakan. Pada titik-titik tertentu pas kita sibuk melakukan hal lain, atau ada kalimat datang yang begitu bagus, dan kemudian barulah kita menuliskan kisah yang cocok untuk judul itu. 6 cara bagi kita untuk membuat judul yang menarik. Hanya saja seringkali judul itu ketemu belakangan setelah kita selesai menulis, baru judulnya ketemu. Sehingga oleh karena itu, maka kalau pada awal nulis kita belum nemu judul, ya sudah, nulis saja dulu. Nanti judulnya akan ketemu dengan sendirinya, sehingga tidak perlu khawatir kalau pas mulai ngetik kita masih blank soal judul. Just nulis saja, judul nanti akan ketemu. Dan kadang-kadang ide awal suatu judul itu nanti ketika di belakang itu sudah beda lagi, karena pada saat cerita sudah selesai, satu kerangka besar itu sudah dibikin, kemudian baru kita mendapatkan ilham untuk judul. Saya kira itu ya untuk episode ini, tips untuk bagaimana cara mencari judul yang menarik untuk cerita kita. Bisa lewat tempat, bisa lewat gabungan nama atau kata, bisa dengan menggunakan nama tokoh utama sebagai judul, nama tokoh atau julukannya, atau dengan mengutip karya seni lain, atau dengan menunggu saat-saat kita didatangi suatu kata yang menarik. Yang penting nulis dulu, judul biasanya baru ketemu belakangan. Karena waktunya sudah cukup lama, saya akan akhiri episode kali ini. Dan ada info sedikit, saya akan menerbitkan sebuah novel cerita silat yang saya terbitkan indie. Ini pertama kali saya nerbitin indie. Nanti kalau barangnya sudah siap, pengumuman pre-order akan saya buka, sehingga teman-teman bisa memesan buku itu langsung dari saya, tidak lewat penerbit. Dan penerbitnya pun nanti akan saya buka siapa
penerbit untuk novel kali ini yang merupakan penerbit indie. Saya Win Wintarto, sign out dari Kata Wiwi, dan kita kembali bertemu pada episode berikutnya minggu depan.